ganja. Karena beli ganja itu ya emang gampang di sini. Tinggal pergi ke toko, coffee shop. Coffee shop di sini bukan sembarang coffee shop ya. Coffee shop jual ganja. Nah, ganja itu ada banyak macam-macam, mulai dari yang bisa bikin tidur atau yang bisa bikin senang. Nah, dan rasanya juga varian. Ada rasa strawberry, blueberry, coklat. Halo everyone, balik lagi. Kita hari ini cuman mau keliling-keliling terus apa ya, nyari tempat foto-foto. Tapi cuacanya nggak terlalu bagus ya. Ini udah lumayan sih. Kalau kemarin itu berapa hari hujan terus sampai jam berapa ya tadi itu? Sampai jam 5 sore tadi masih hujan. Nah sekarang ini karena udah nggak hujan lagi, tapi mau keluar juga udah tanggung jam 8. Capek juga keliling-keliling dan apa ya, kita sekarang di hotel namanya, lupa aku nama hotel ini apa, Hotel Melrose. Satu malam berapa ya, lupa aku. Satu malam itu sekitar 1.600 korun. Nanti aku tulis di link deskripsinya berapa itu, 1.600 korun per malam. Nah sebelumnya kita di Hotel Mercure, harganya per malam juga aku lupa berapa, sekitar 2.000-an, 2.000 korun, sekitar 1.200.000 satu malam. Nah di Amsterdam ini, kalau bisa kalian lihat sekeliling itu di sepanjang jalan banyak orang pakai sepeda ya. Jadi orang-orang di sini tuh jarang ada yang gendut karena mungkin pakai sepeda terus mobil juga jarang, dan banyak juga orang gila berseliweran. Nah di sini tuh banyak orang menggunakan mobil, tapi mobilnya banyak mobil elektriknya. Itu lagi dicas mobilnya, cas listrik. Nah jadi tadi malam di dekat hotelku itu di Mercure, di situ ada anak lajang ada satu geng lagi tuh, sekitar berapa orang ya, sekitar 8 orang. Terus mereka minta rokok kan, maksudnya aku kalau mau ngasih per batang segan gitu, aku kasih sebungkus, maksudnya dia ngambil sendiri gitu. Nggak taunya dibawa pergi. Bangsat apa nggak itu. Terus ya udah, pas aku teriak-teriak maksudku aku mau minta itu rokok balik, adalah malah anak-anak dia terakhirnya. Ya udah. Nah harga rokok di sini tuh sekitar 4 euro. 4 euro pun nanti aku tulis di deskripsi berapa itu, 1 euro harga rokok. Terus agenda kita di sini tuh cuman keliling, foto-foto. Terus adalah cari makanan tradisional atau makanan tradisional Belanda itu apa? Kalau sih makannya cuma makanan yang bisa dimakan, seperti kayak burger, sandwich atau hotdog. Juga banyak makanan Indonesia kayak kayak sate, tapi satenya udah di packing, maksudnya sate
bukan sate tusuk kayak gitu, tapi dalam kemasan, jadi tinggal dipanasin kayak nasi goreng, rendang. Jadi semalam tuh aku beli sate, maksudnya aku mau panasin di hotel. Waktu aku tanya di hotel bisa nggak panasin, rupanya katanya nggak bisa, jadi makanannya sia-sia. Ya, kita menjelajah negara yang pernah menjajah kita. Belanda selama berabad-abad. Ya, apa kita mau jajah di sini nggak ada, paling menjelajah lah. Aku menjajah, kalau menjajah pun kita lupa bawa bambu runcing. Oke, terus apa lagi ya, dari Praha itu naik bus kemarin, naik bus sekitar 12 jam, berangkat jam 6 pagi sampai jam 6 sore deh, berangkat jam 6 sore sampai jam 6 pagi kemarin. Terus besok kita pulang, tapi pulangnya pakai pesawat kali ini karena udah capek juga jalan-jalan keliling, terus naik bus lagi sekitar 12 jam. So yang bisa direkomendasi di sini itu apa ya, tempat yang menarik, unik, karena semua orang itu bawa sepeda, jarang yang bawa mobil. Terus makanan cukup mahal, tapi kalau mau traveling di sini harus bawa uang banyak. Kalau di Ceko masih mending, di Ceko itu masih cukup terjangkau, hampir sama ke Indonesia. Tapi kalau di Netherlands, di Amsterdam cukup mahal. Dan ya di sini tuh hampir setiap orang itu merokoknya ganja. Karena beli ganja itu ya emang gampang di sini. Tinggal pergi ke toko, coffee shop di sini bukan sembarang coffee shop ya. Coffee shop jual ganja. Nah, ganja itu ada banyak macam-macam, mulai dari yang bisa bikin tidur atau yang bisa bikin senang. Nah, dan rasanya juga varian. Ada rasa strawberry, blueberry, coklat, vanilla, apalagi banyak lah. Katanya ada 1000 rasa. 1000 rasa, 1000 aroma. Nah, tempat prostitusi. Jadi di sana itu lupa aku ya nama jalannya itu apa. Jadi di area itu khusus memang tempat prostitusi, dan sayangnya di situ kita nggak bisa ngevlog ya, karena resikonya nanti germonya atau PIM-nya itu bisa tiba-tiba nyerang kita, menghancurkan kamera kita, dan kita nggak bisa lapor polisi karena mereka udah pasti lebih kuat daripada kita, maksudnya sistemnya lah gitu, jadi tetap kalah lah. Nah, jadi di area situ kita bisa lihat apa, misalnya mau jajan perempuan gitu. Di situ tinggal pilih, asli betulan tinggal pilih. Maksudnya kalau kalian melihat misalnya ada toko gitu, kayak di toko-toko di Swalayan ada manekin. Patung manekin itu kan biasa pakai baju, BH, dalam segala macam gitu. Terus kan patung tuh. Nah, kalau di sini tempat prostitusinya itu ya seperti itu tadi. Perempuannya seperti manekin, seperti patung manekin asli, hidup. Nah, secantik-cantiknya patung manekin itu, lebih cantik lagi perempuan itu. Dan kalau kalian lihat langsung, itu kalian kaget. Itu manekin atau orang gitu. Tapi itu orang. Mereka
pakaian seksi, ya layaknya seperti patung manekin itu, tapi mereka bergerak, nanti bergaya kayak memanggil customer gitu. Dan itu kurangnya nggak bisa di filming, nggak bisa dibikin video gitu. Foto juga terlalu berisiko. Nah, masalah harga itu nggak tahu berapa, tapi uniknya itu ya di sini ya seperti tadi, kalau mau jajan ya ke situ, banyak jenisnya, mau yang cantik atau yang jelek, yang muda atau yang tua. Nah, itu yang prostitusi. Terus apalagi ya, judi. Di mana-mana kasino sih, karena Amsterdam ini mereka menyebut nama kota mereka itu sebagai City of Freedom, negara bebas, kota yang bebas gitu. Jadi semua orang itu kayak penduduknya, kayak warganya itu bebas berkreasi mungkin ya, mulai dari menjalankan bisnis atau hobi tanpa ada larangan. Terus tadi juga di mana ya, kayak di apartemen seperti itu, kami ngeliat ada kayak 3 orang di jendela. Terus kayak trisam telanjang jendela, nggak tahu mereka mau ngapain, cuman jendelanya itu kan terbuka kaca dan tirainya itu nggak tutup, ya kayak melakukan hal seperti itu. Cuman ya mereka nggak tahu ya, kayak ya mereka juga bebas, mereka mau ngapain terserah mereka di tempat mereka sendiri kok gitu. Oke, terus apa lagi ya di sini? Kalau traveling di sini itu cukup sih, kalau kurang untuk 2 malam sih cukup, cuma 3 malam. Nggak tahu juga mau kemana, kecuali kalau kalian mau party mau buang uang ya silakan, tapi sayang duitnya. Mendingan kesini tuh cuma 1 malam atau 2 malam, karena tempatnya juga nggak luas. Cari tempat-tempat yang fotogenik untuk Instagram atau sosial media kalian. Terus habis itu kalian silakan lanjut. Kalau di sini lama-lama juga nggak enak. Cuman kalau tempat ini masih baru ya mungkin masih santai lah. Oke, terus transportasi. Kalau kami itu di sini pakai mana-mana pakai tram atau metro itu kereta bawah tanah. Nah, kalau satu kali jalan metro itu bayarnya sekitar 4 euro atau 3 euro gitu. Nah, kalau dia return, kalau beli tiketnya pulang balik itu jadi lebih murah, jadi 5 euroan kayak gitu lah. Kalau naik tram darat itu lebih murah dibanding sama metro itu kereta. Terus soal makan kayak makan sarapan, breakfast kayak English breakfast gitu, itu sekitar 10 euro. Mahal ya, 10 euro. Terus kayak makan siang, kalau aku sih lebih prepare makan itu cari makan yang instan ya, daripada atau beli yang bisa dipanasin. Nah, masalahnya kalau memang hotelnya support ya beli makanan instan, tapi kalau enggak mending beli crackers atau roti atau makanan yang enggak di center, kayak di warung-warung pinggir jalan seperti ini gitu. Nah, oh iya lupa aku. Nah, kalau ganja itu waktu aku ke coffee shop itu aku nanya soal ganja itu, mereka menjelaskan ini ganja ini seperti ini, ganjanya rasa ini, ganja ini membuat seperti ini gitu. Nah, harga per gramnya itu ada yang varian ya, tapi minimal sekitar 9 euro 1 gram. Itu juga tergantung apa ya, tergantung kerasnya si ganja tadi. Karena kalau kita beli yang super high itu
untuk yang memang pemakai berat. Nah kalau untuk yang masih baru-baru berganja itu katanya beli yang soft. Nah itu untuk happy dan nggak bikin apa ya, nggak ketergantungan sih katanya. Nah itu kalau ganja. Terus apa lagi ya, itu aja sih. Kalau kalian mau tanya soal souvenir, nah kayak ini topi, nah, aku beli di sini, aku beli di coffee shop itu. Topi ini harganya 10 euro, murah sih, kualitasnya juga bagus, sama kayak produk distro, produk Qualcomm, Quicksilver atau yang lain lah. Nah itu kalau souvenir, kemarin sih aku mau beli apa ya, bibit bunga maksudnya untuk ditanam di kebun. Tapi di Ceko juga ada sih bibit bunga seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu aja yang aku bisa share. Kalau kalian suka, kalian tinggal share lagi, atau kalian klik tombol like. Kalau nggak suka tinggal klik tombol thumbs down atau unlike. Nah besok aku update soal transport, soal apa ya, apa aja sih yang mau diupdate besok. Yang penting besok udah pulang. Nah kalau kalian mau tanya, tinggal klik di kolom komentar dan sebisa mungkin aku jawab. So adios amigo, ciao.